Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin bila sababin. Alhamdulillahi rabbil alamin bila talabin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam. Ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quti yaumihi ka'annama hizat lahud dunya au kama ja'a fil hadits. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ngaji Pulo rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Ridho Nur Adityawan beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah istiqomahkan dalam ketaatan, Allah tunaikan semua cita-cita dan hajat-hajatnya, dan puncaknya adalah mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat hadis yang tadi saya baca, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang ketika bangun di waktu pagi dia merasa aman dengan semua rizki atau takdir yang sampai kepadanya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, inda quti yaumihi, dan dia bersyukur dengan rizki yang ada di sekelilingnya, ka'annama hizat lahud dunya, maka orang tersebut dia seperti mendapatkan lebih baik daripada dunia. Arti dari hadis ini tuh yang bisa memahami betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senantiasa menjadikan setiap kehidupan kita tuh untuk syukur. Kalau kita bangun tidur ngerasa aman, sehat badan, pergi ke dapur bisa minum, ngelihat makanan ada walaupun nggak banyak, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi untuk mendapatkan dunia dan seisinya tuh nggak perlu mewah ternyata. Bangun tidur syukur aja. Tapi kebanyakan manusia Allah mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Kebanyakan manusia tuh nggak ditemukan yang syukur. Padahal tuh syukur adalah tingkatan tertingginya seorang hamba kepada Allah. Bahkan syukur, sabar, ridha menjadi salah satu bentuk tanda dari keimanan seseorang itu sempurna. Makanya beberapa kali saya sampaikan hadis Nabi ketika Nabi menanyakan iman kepada para sahabat di waktu pagi hari. Kaifa asbahtum jami'an? Bagaimana pagi hari kalian ini? Para sahabat mengatakan, alhamdulillah asbahna bil mu'minin. Alhamdulillah kami semuanya beriman ya Rasulullah. Maka Nabi itu nggak langsung percaya. Tapi Nabi tanya, wa ma alamatu zalik? Apa tanda iman kamu pagi kalau kamu ini pagi beriman?
Mereka mengatakan nashkuru birraha nardo bil qada, kemudian nasbiru alal bala. Syukur atas semua nikmat, ridho dengan semua takdir, sabar dengan semua musibah. Itu tanda iman seseorang. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah perkara yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang baik. Farabbul khair la ya'ti illa bi khairin. Allah itu zat yang maha baik, maka nggak mungkin memberikan kepada hambanya yang nggak baik. Maka tugas kita sebagai hamba itu hanya untuk ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada aku. Kita ini seorang hamba yang artinya budak. Namanya hamba, budak, maka apapun perintah Tuhannya, perintah Tuhannya harus dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita, akhirnya ibadah kita lalai. Tapi memang fitrahnya manusia itu ketika sudah terlanjur dengan dunianya, pasti akhiratnya akan kalah. Makanya seorang ulama di dalam kitab Nafaisud Durur, beliau mengatakan, "Idza sakanatid dunya al-qalba tarhalat minhul akhirah." Perhatikan ini. Apabila dunia sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka akhirat akan keluar dari hatinya. Kata Nabi, akhirat dengan dunia ini dua perkara yang nggak bisa satu. Seperti air dengan minyak, nggak bisa satu. Jadi akan ada yang harus kita kedepankan, atau akan ada yang harus kita di situ di belakangnya. Kita dahulukan atau nanti itu nggak akan kekejar. Tetapi janjinya Allah itu, orang tuh kalau sudah dengan akhiratnya, maka dunia akan dapat. Tetapi kalau orang tuh sudah sibuk dengan dunianya, akhiratnya pasti lari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Tanbihul Ghafilin, "Man kanat niyatuhul akhirah, jama'allahu syamlahu." Barang siapa orang tuh yang hidup niatnya untuk memperbaiki akhiratnya, jama'a syamlahu, Allah akan selesaikan semua urusan dunianya. Jadi kalau kita ngejarnya akhirat, dunia tuh ngikut. Tapi kalau kita ngejarnya dunia, akhiratnya kabur. Ini kata Nabi dalam hadis sahih ini, "Wa ja'ala ginahu fi qalbi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaya dalam hatinya. Lagi-lagi saya sampaikan sesuai sabda Nabi, kaya itu bukan terletak pada benda-benda, tapi kaya itu terletak pada hati yang syukur. Banyak orang yang punya benda-benda, harta, pangkat, tetapi hatinya sumpah. Tapi ada orang-orang yang gak punya apa-apa, hatinya tenang. Makanya Nabi bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Kaya tuh kata Nabi bukan dari apa yang kamu pakai, bukan dari apa yang kamu punya, bukan dari mobil yang terpajang di depan rumahmu, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafas, kata Nabi. Kaya tuh ketika hati kamu merasa syukur kepada Allah. Itu orang kaya tuh. Jadi kita yang tidak punya apa-apa dan syukur, merasa tenang dengan apa yang Allah kasih, qanaah, kaya berarti kita. Dan ada orang-orang yang punya segala banyak hal, tetapi masih lihat nikmatnya orang lain, maka orang itu nggak dinamakan kaya, kata Nabi.
Kemudian kata Nabi apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kaya dalam hatinya, merasa cukup. Yang susah itu merasa cukup. Ya. Merasa cukup itu adalah satu amal yang penting. Itu diantara pesannya malaikat Jibril kepada Nabi, wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, kalau kamu ingin tahu kemuliaannya seorang mukmin itu dua. Perhatikan ini. Yang pertama, biqiyamil lail, di waktu malamnya. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim ini Bapak Ibu jamaah ngaji Pulo bukan seorang nabi, tetapi namanya dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi satu nama surat. Karena hikmahnya beliau yang senantiasa menyampaikan nasihat kepada anaknya. Di antara nasihat beliau yang begitu banyak kepada anaknya tentang tidur. Ya bunai, la tuksirin nauma fil laylah, fa inna kasratan nauma fil laylah yurisul faqra yaumal qiyamah. Hai anakku, jangan kebanyakan ngorok di waktu malam. Karena orang yang paling miskin pada hari kiamat adalah orang yang kebanyakan tidur malamnya. Berarti kita miskin semua kalau gitu ya. Dunianya udah miskin, akhiratnya miskin lagi. Aduh, mau dibawa apa yang mau dibawa ke hadapan Allah ini? Ya mendingan lah kalau dunianya kaya mah, ini dunianya mesake, akhiratnya mesake. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktu malamnya untuk taat. Padahal seorang ulama mengatakan ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la tatibun naharu illa biru'yatik. Ya Allah, malamku tidak akan terasa indah kalau tidak memanjatkan doa kepadamu. Dan siangku tidak akan terasa indah kalau bukan karena pertolonganmu. Jadi orang kalau kebanyakan tidur malam itu cikal bakal hari kiamatnya miskin. Hari kiamat miskin tuh ya nggak dipandang Allah. Hari kiamat nanti tuh kita akan dalam keadaan yang amat sangat menakutkan. Pertama kali kita akan dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur kita akan berdirikan di mahsyar. Dan Nabi SAW bersabda dalam kitab Muntahab Ahadits, di padang mahsyar kita akan dicuekin sama Allah kurang lebih 70 tahun hitungan akhirat. Wa inda yaumin ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi aku, kata Allah, sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu saking lamanya kita dicuekin Allah. Allah nyuekin kita loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi. Mana penghafal Quran ini? Habis Quran mana? Ustaz mana? Coba ayatnya. Yauma yajma'ullahu Yauma yajma'ullahur rusula. Ya. Rasulanya panjang enggak? Rusulah apa rusula? Pendek. Yauma yajma'ullahur rusula fa yaqulu madza ujibtum. Apa? Kata Allah gini, "Hei, kalian para nabi. Kamu Ibrahim, Abul Anbiya, apa persaksian kamu tentang aku? Hei kamu Isa Ruhullah, apa persaksian aku? Apa yang kamu tahu tentang diri aku, tentang zat aku?" kata Allah. Nabi-nabi yang begitu sangat
sempurna takwanya. Hai kamu Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apa persaksian yang kamu tahu tentang aku? Apa? Nabi-nabi mengatakan, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, kami enggak tahu apa-apa tentang zatmu ya Allah. Itu saking takutnya itu. Saking takutnya. Dan kita semua dicuekin sama Allah 70 tahun. Itu dihitung saya sama Qodani kurang lebih 25.550 tahun. Kita dicuekin Allah seperti kalau di dunia kurang lebih 25.550 tahun kita dicuekin Allah. Itu Qodani yang ahli surga, saking lamanya dicuekin Allah itu, sampai ada orang-orang ahli surga mengatakan, ya Rob, kami nggak kuat dengan keadaan yang seperti ini. Cepat berikan kami keputusan. Kalau memang kami takdirnya surga, nggak apa-apa deh di neraka dulu. Yang penting nggak dicuekin kayak gini nih. Itu baru mahsyar, ibu-ibu, bapak-bapak. Belum digiring lagi ke mizan. Di mizan lagi kita 70 tahun lagi tuh. Belum digiring lagi ke hisab. Di hisab kita akan digiring lagi 70 tahun lagi tuh. Belum lagi nanti, ya kalau selamat di Sirat. Itu ketika Nabi Mi'raj, maka Nabi melihat ada kelompok-kelompok yang mulutnya diguntingin, perutnya besar, pecah bau busuk. Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Yang diguntingin itu orang-orang yang suka gibah, kata Jibril. Itu yang perutnya besar tuh apa itu? Oh, itu hambanya Allah yang gak taubat makan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum ya falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kata Allah, kata malaikat Jibril, itulah hamba-hambanya Allah yang menantang Tuhannya dan menantang nabinya. Maka Rasulullah bertanya, emang ada ya dari kalangan umatku yang menantang aku dan menantang Allah? Ada. Siapa mereka? Yang Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa dengan riba, nggak taubat sampai mati. Riba itu jangankan ribanya. Kata Nabi, la'anallahu man akala riba. Allah melaknat orang yang memakan riba. Wa muwakilahu, yang menyaksikan orang itu pengen riba. Wa muwakilahu, mewakilkan. Ini benar ya rumahnya Mas Arifin? Iya. Kemarin dia ngajuin ke saya pinjaman 10 juta. Oh tapi Mas Arifinnya nggak ada. Yaudah titipin aja ke saya. Itu dapat juga tuh. Wasyahidahu, mau kemana Qodani? Mau ke bank. Ngapain? Ini minjam duit dulu nih. Itu juga dapat juga tuh. Wasyahid. La'anallahu man akala riba wa muwakilahu wa syahidah wa katibahu. Ada orang mau minjam duit ke bank keliling misalnya. Dia nggak bisa nyatet. Kata tetangganya, udah sini, Po, sama saya aja, Po. Po minjem berapa? 5 juta. Terus 5 juta. Dapat juga tuh laknatnya dari Allah. Dan Allah mengatakan, fa'zanu biharbim minallah. Orang yang makan riba berarti ngajak perang dengan saya, kata Allah. Ngajak perang sama Allah, kira-kira menang gak sih? Jawab dong. Hah? Berarti kita keluar dari riba insya Allah. Riba tuh jahat ya, minjem 1 juta dapat 900, bayar 1.500.000. Terus kata Allah apa? Alladzina ya'kuluna
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu, gimana ayatnya? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumun nasu kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba hari kiamat nanti dia akan bangkit seperti monyet yang kelaparan. Yang masih taubatin, yang belum jangan, yang masih punya utang lunasin. Nggak usah iseng, minjam duit lah ke bank lah 50 juta lah. Iseng, nggak usah pakai iseng-iseng. Ente ngejar perang Allah iseng-iseng gimana sih? Ini ketika di Sirat nih. Siratnya gini, 1000 ke atas, 1000 ke bawah, 1000 mendatar, dan keadaannya macam-macam. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak melewati itu semua, ibu-ibu. Mau nggak? Angkat tangan yang pengen, bapak-bapak. Yang nggak ngelewatin sirat, yang nggak ngelewatin mahsyar, yang nggak ngelewatin mizan, yang nggak ngelewatin hisab, yang nggak ngelewatin sirat, tapi masuk di telaga Kausar Nabi. Mau nggak? Cuman 2 orang yang ngangkat, nggak, saya nggak mau jelasin kalau gitu. Angkat tangan semuanya. Berarti kan ada kesungguhan berarti kan? Hai. Perhatikan ini. Nabi bersabda, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alladzina yahmadunallaha fis-sarra wad-dharra. Yang pertama kali akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga dan tidak melewati kesengsaraan yang Allah berikan pada hari itu, mereka adalah yahmadunallah, orang yang senantiasa memuji Allah, fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan dia senang atau dalam keadaan dia susah. Siap berarti memuji Allah terus. Gampang gak sih muji Allah tuh? Bayar gak? Gak bayar. Berarti apa? Pengen selamat dari mahsyar apa? Amalannya? Muji Allah. Pengen selamat dari mizan apa? Pengen selamat dari hisab apa? Pengen selamat dari sirat apa? Apa Ustaz cara mujinya? Bebas. Allah, Allah, Allah. Capek nih Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Capek nih salawat. Astagfirullah, astagfirullah. Capek nih istighfar. Subhanallah, subhanallah. Capek nih subhanallah. La ilaha illallah. Capek nih lagi. La haula wala quwata. Capek lagi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun illallah. Capek itu semuanya. Balik lagi ke Allah. Jadi artinya hidup kita ini senantiasa dibarengi dengan zikir. Kalau pengen selamat di mahsyar. Kalau nggak pengen selamat ya silahkan. Silahkan. Sampai Nabi aja saking takutnya nggak bisa mengatakan apa-apa. Kita bukan Nabi. Para malaikat saking takutnya apa? Qalata ataina ta'i'in. Itu malaikat Jibril tuh. Malaikat Jibril ketika dipanggil sama Allah, yang begitu besar Jibril tuh, kata Nabi, ra'aitu Jibril walahu sittu junah. Aku pernah melihat Jibril, dan Jibril tuh mempunyai 600 sayap. Setiap satu sayap helainya itu apabila dicabut oleh Allah kemudian diterbangkan, maka 7 lapis langit tertutup, 7 lapis bumi tertutup. Dan itu pun ketika dipanggil Allah, maka seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Tahu nggak burung emprit, burung yang harga 3.500-an itu di pasar? Itu kalau disiram pakai air dan dia kedinginan kayak gitu tuh Jibril nanti tuh. Anak ngaji vlog, kedengar azan dia santai aja. Hayya 'alas shalah. Santai. Padahal Allah bilang, ayo salat. Setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Habis salat lu menang. Orang setelah salat pasti menang. Ya Allah, ya Allah.
Jadi jangan sampai kita menjadi orang miskin di akhirat, miskin juga di dunia, miskin akhirat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang kaya di akhirat? Jangan kebanyakan tidur tapi nggak tidur malamnya bukan maksiat, beramal, taubat, nangis sama Allah. Allah tuh paling senang kepada hambanya yang bangun di waktu malam dan dia meneteskan air. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di 2/3 malam. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Aman. Ya, jadi di 2/3 malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sambil beliau mengatakan, hal yas'aluna min sa'ilina fa'u'tiya. Ya, apa yang kalian minta akan aku berikan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah tuh di waktu malam, supaya kita tidak menjadi orang yang miskin di hari kiamat. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan hadis yang kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafil ini, wastighna'uhu 'anin nas, kemuliaannya orang beriman yang kedua wahai Muhammad adalah tidak butuhnya dia kepada manusia. Yang hanya dia butuhkan tok Allah. Jadi betul-betul kita harus menjadikan Allah itu sebagai puncak dalam maksud tujuan hidup kita. Mau dunia kita tidak selamat, yang penting Allah ridho, selesai masalah. Maka tujuan kita adalah Allah. Ya. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu tujuannya adalah Allah. Maka kita harus ikut dengan jalannya mereka. Makanya kata Nabi SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hatinya menjadi kaya. Terus wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Contohnya dunia datang dalam keadaan hina itu adalah contohnya para sahabat. Ya mungkin di antara kita sudah ada yang sampai tingkatan seperti ini. Ketika dia terus memikirkan agamanya, maka ketika dia terus memikirkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dunia kepadanya dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Ya banyaklah yang cerita pengalaman-pengalaman iman kayak gitulah. Ketika fokus kepada Allah, hari itu butuh uang 1,5 juta, tiba-tiba ditelepon temennya dikasih. Ya kan? Ada lagi yang bilang ke saya nih, yang khidmat sama Habib Umar kemarin. Jadi butuh uang lumayan lah, sekitar 70 jutaan gitu. Nah, acara kemarin kan yang pertemuan tuh para artis itu kan gratis banget itu kan. Nah, tiba-tiba ada salah satu bos batubara Kalimantan telepon orang itu, minta kalau bisa tiket 4 buat keluarganya. Datang, akhirnya datang beliau dari Kalimantan. Ini cerita nih, orang langsung cerita ke saya nih, nggak minta apa-apa. Tiba-tiba pas acara selesai ditransfer uang 50 juta, dan saya nggak kenal orangnya itu. Wallahi saya nggak kenal orang itu. Itu baru khidmat kepada ulama yang sebentar. Bagaimana kalau kita khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat sempurna? Jadi pertolongan Allah itu akan datang kepada kita tuh jangan dengan cara tiba-tiba. Makanya ngaji Pro kemarin tuh saya kunci dengan takwa itu supaya kita yakin dengan apa yang Allah janjikan itu pasti semuanya. Dan semua rizki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya lewat jalur takwa, nggak lewat jalur yang. Sayyidina Umar alaihi ridwanullah, ketika beliau mendapatkan banyak keuntungan
setelah Nabi wafat, maka beliau menangis. Ditanya, mata bekik ya Umar, apa yang menyebabkan kau menangis ya Umar? Apa yang menyebabkan kau menangis ya Umar? Padahal kita sekarang sudah dalam keadaan berjaya. Dunia telah banyak sampai kepada kita. Dulu kita tidak bisa makan. Sekarang emas sampai kepada kita, mutiara, permata. Persia takluk, Romawi takluk, Mesir takluk, Yaman takluk, Palestina takluk. Apalagi yang kau tangisi? Maka beliau menangis dan mengatakan, kalau seumpama ini baik, ya, kalau seumpama ini adalah perkara yang baik, tentu Allah akan menghadirkan perkara ini ke Rasulullah dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini orang yang udah cerdas nih, kayak gini pikirannya akhirat nih. Makanya orang cerdas itu kata Nabi bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah satu hari itu, enggak. Manil aqyas ya Rasulullah. Siapakah orang yang cerdas ya Rasulullah? Aksaruhum isti'dadan, aksaruhum dzikran lil mauti wa aksaruhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulihi. Orang cerdas tuh kata Nabi yang banyak mikir akhiratnya, yang banyak mikir untuk persiapan matinya. Sayyidina Umar berarti cerdas nggak tuh? Pikirannya langsung akhirat, bingung. Padahal Umar bin Khattab, siapa yang kenal dengan Umar? Asyratul mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Mertuanya Nabi. Nabi pernah menggandeng Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri dalam kitab Tarikhul Khulafa, karyanya Imam Suyuti. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang datang di majelis itu, Nabi masuk bertiga, hei kalian, ungzur ilayya, lihat ke aku. Maka para sahabat kaget semuanya. Nanti keadaan Abu Bakar dengan Umar di hari kiamat seperti keadaan aku sekarang ini nih. Pernah satu masa Madinah tuh goncang. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Umar keluar. Hei, kenapa kamu gempa? Kenapa kamu goncang? Kamu nggak ngelihat apa nggak tahu? Di atas kamu nih ada 3 manusia pilihan Allah. Langsung diam seketika. Tes. Pas goncang, Aji keluar. Emang lu nggak tahu gue nih Aji nih, makin goncang. Siapa Aji? Bos belut maut. Jadi orang yang pikirnya akhirat itu seperti itu. Yang dia orang yang cerdas tuh orang yang dia pikirkan senantiasa bagaimana kehidupan akhiratnya selamat. Dah. Tapi sebaliknya nih kata Nabi, wa man kanat niyatuhu fid dunya, barang siapa yang hidup di dunianya yang dia pikirkan cuman dunia aja, yang dia pikirkan cuman dunia aja tok, maka apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amroh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Nggak ketemu penyelesaian masalahnya tuh nggak ketemu. Nauzubillah, selalu banyak masalah. Wah, sumpek akhirnya. Mau tidur minum obat, ya, minum obat stres, minum obat penenang. Biar apa? Biar nggak sumpek pikirannya. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan akhiratnya. Yang dia pikirkan bagaimana dunianya. Farraqallahu alaihi samlah, farraqallahu alaihi amroh. Terus nih kata Nabi ini, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Nggak cukup terus. Berangkat pagi anak belum bangun, pulang malam anak udah tidur lagi. Nggak ada waktu ngobrol sama anaknya, nggak ada waktu ngobrol sama istrinya. Sudah di rumah sekalipun masih buka laptopnya, ngurusin kerjaannya. Wa farraqa alaihi samlah, wa farraqa baina ainaihi, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi,
dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sumpah di depan matanya itu. Pernah nggak sih ketemu orang-orang kayak gitu? Hah? Padahal sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepadanya tuh selesai sudah. Makanya bagus tuh yang dihafalkan Ustadz Kifari itu makolahnya Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dilalatun alantimasi ainu basirotika. Bersungguh-sungguhnya kamu terhadap sesuatu yang sudah bukan menjadi urusan kamu. Dan saya baca tadi ya, asar saya baca dan saya hafalin tadi Ustadz Gifari itu supaya nggak nanya ke Ustadz Gifari, ternyata lupa juga. Itu saya baca di syarahnya itu, ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhan kamu terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Di situ kata Syekh Ibnu Athaillah, fi rizkika ala dunyaka, di dalam urusan rizki dunia kamu. Kita kan sungguh-sungguh nih. Terus wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaian kamu terhadap sesuatu yang harusnya itu menjadi urusan kamu, urusan akhirat. Dilalatun alang timasi ainu basiratika, itu menunjukkan bahwasanya kamu adalah seseorang yang hatinya dimatikan oleh Allah. Terus ada yang tanya, jadi kita dengan dunia ini bagaimana? Boleh kerja dunia, silahkan. Perintah jadi orang kaya itu. Yang nggak boleh tuh, saya ulangi berkali-kali, ambisinya untuk mendapatkan sesuatu padahal kamu nggak bisa mendapatkan itu. Jauh kemungkinan tuh, jauh kemungkinan. Jadi orang kaya tuh wajib, sangat diharuskan. Karena kita sesuatu tuh ya sedekah dengan uang, zakat dengan uang, pergi haji dengan uang, umroh dengan uang. Tetapi yang nggak boleh itu adalah meninggalkan akhirat kamu karena dunia. Makanya Nabi udah ngasih contoh begini nih, ngasih nasihat nih Bapak Ibu. Ma qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Au kama jaa fil hadis rawahu Muslim wa Ahmad. Sedikit ma qalla wa kafa, sedikit mencukupi, khairum mimma katsura wa alha, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Masukin nih ke dalam hati supaya kita tuh oh ya udah alhamdulillah. Jangan sampai kita kerja ninggalin sholat, ninggalin ibadah-ibadah kita yang lain, ninggalin ngaji. Kan seperti itu kan. Dan mencari dunia tuh kewajiban. Nabi Muhammad tuh masih kerja kok. Apa kerjanya Nabi Muhammad SAW itu? Kerjanya mengembala kambing, berdagang. Bahkan beliau pernah meminjam uang kepada Yahudi, ahli Yahud, ahli kitab di kalangan Nasrani. Jadi perintah, ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya nggak boleh tuh terlalu ambisinya untuk itu. Orang tuh kalau terlalu ambisi dan takut dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka sekali-kali cahaya iman tidak akan pernah masuk. Sayyidina Yahya bin Mu'ad di dalam Nasaihul Ibad beliau mengatakan,
La taskunul hikmatu qalban fihi thalathu hisalin. Tidak akan pernah bisa masuk cahaya iman, cahaya ilmu ke dalam hati yang punya 3 penyakit. Yang pertama, hammur rizki, terlalu takut dengan rizki. Ya kalau orang kafir begitu wajar. Wajar, karena dia nggak punya iman, belum punya keyakinan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kan orang itu kan saking takutnya dengan rizki itu membatasi anak dengan alasan, nanti anak saya kalau kebanyakan makan apa ya? Tidak sesuai dengan arahan Nabi. Kalau dia membatasi anak karena uzur, la ba'sa bihi, nggak jadi masalah. Tapi kalau pembatasannya karena sesuatu tentang rizki, itu haram hukumnya. Haram sekali hukumnya. Karena tidak sesuai dengan perintah Nabi. Nabi bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang tidak membatasi anak, karena aku akan sangat bahagia di hadapan Allah pada hari kiamat. Umatku paling banyak di antara umat-umat yang lain. Ana, kata Nabi, aksarul anbiya itabaan yaumal qiyamah. Nabi bangga tuh. Perhatikan nih. Ini terutama kaum ibu-ibu ya. Artinya saya bicara ini bukan berarti ibu-ibu di sini boleh membatasi anak, tapi jangan sampai pembatasan itu karena ketakutan dengan rizki. Kalau saya udah nggak bisa lagi, umur udah 40 tahun ke atas, khawatir takutnya bla 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 kata dokter. Atau nanti mungkin kandungan saya lemah, kemarin saya sudah sesar 3 kali, nanti khawatir, itu nggak jadi masalah untuk kesehatan. Tapi kalau ketakutan dengan rizki itu haram banget, karena bertentangan dengan sabda Nabi. Nabi itu bangga begini di hadapan Allah gini, hari kiamat Nabi, ana ya Allah aksarul anbiya itabaan yaumal qiyamah. Ya Allah, saksikan aku adalah Muhammad yang paling banyak pengikutnya di antara nabi-nabi yang lain. Kok sekarang ada program pemerintah anak cukup 2. Artinya kan apa yang disampaikan pemerintah itu tidak sesuai dengan harapannya Rasulullah. Benar nggak? Ini saya bicara dengan orang yang cerdas nih. Nah, yang diharamkan dalam agama ketakutan atas rizki besok makan apa. Paham di sini insya Allah ibu-ibu? Bapaknya juga kalau pengen punya banyak anak kerjanya harus serius. Anak banyak ya kata Ustadz banyak, tapi lu tidur aja ya nggak? Kacau. Kacau kalau kayak gitu. Ya kalau takdirnya banyak insya Allah rizkinya ada juga. Ya targetin aja sebanyak mungkin. Kalau dapatnya 2 ya alhamdulillah 2 berarti. Kalau 1 ya 1, kalau 11 ya 11. Paham ya di sini insyaallah ya. La taskunul hikmatu qalban fihi salasu hisalin. Penyakit yang pertama ketakutan tentang rizki. Masa iya Allah nggak ngasih rezeki kepada kita padahal sifatnya Allah Ar-Razzaq. Yakin nggak dengan Ar-Razzaq? Seekor ulat yang berada dalam lapisan batu yang begitu gelap, digelapi oleh lapisan batu dengan malam hari, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memecahkan batu itu dengan tongkatnya, melihat seekor ulat yang kecil sedang makan daun. Ya Musa ta'al. Kalau saya baca dalam Mukasyaf al-Qulub Nabi Daud, kalau pernah dapat bayan dari ulama Nabi Musa, wallahu a'lam bishawab lah intinya, tapi ini ada ceritanya. Ya Musa ta'al. Kemudian Nabi Musa nyamperin ulat itu.
Subhana man yaroni. Dialah Allah Maha Suci, Allah zat yang melihat aku. Wa yasma'u kalami. Dialah Allah yang mendengarkan doa-doaku. Wa yarzuqani. Dialah Allah yang memberikan senantiasa rezeki kepadaku. Wala yansani. Dan Allah tidak pernah lupa kepadaku walaupun hanya sesaat. Itu ulet yang ada, yang kecil di dalam goa, di dalam lapisan batu masih dikasih rezeki. Masa ente takut sama rezeki? Masa ente takut sama nggak bisa makan? Maka perintahnya Nabi ikhtiar, keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah cari rezeki yang halal. Tapi jangan sampai melupakan agama. Terus kata Nabi apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira alaihi. Orang ini kalau udah niatnya dunia doang nih, maka kata Nabi, tidaklah dunia datang kepadanya sesuai dengan yang Allah takdirkan untuknya. Itu ya segitu aja. Takdirnya sehari 10.000 ya 10.000 aja. Nggak nambah-nambah itu. Kayak begitu. Nggak nambah-nambah. Tapi kalau orang tuh niatnya akhirat, maka akan ada penambahan yang luar biasa. Jadi jangan sampai akhirat kita ini kalah dengan urusan dunia kita. Qala ba'dul hukama hayatul qalbi fi arba'ati asya. Sebagian hukama mengatakan hidupnya hati itu di atas 4 perkara. Yang pertama adalah, itu Ibnu Hajar ya, bukan ya? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu dengan ilmu. Tidak ada derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya orang-orang alim. Maka wajib buat antum semua takzim hormat kepada orang alim. Ya, apapun keputusan yang telah ditetapkan, misal anak di pesantren, dari para ustadz-ustadznya atau masyaikhnya, maka orang tua sama sekali tidak boleh menyangkal. Di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan ulama. Nabi bersabda, inna min asyrati sa'ah yarfa'ul ilm. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah Allah mengangkat ilmu. Para sahabat bertanya bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu. Maka Nabi bersabda, yaqbidul ulama, Allah akan wafatkan para ulama. Mautul alim musibatun la tujbaru, kata Nabi. Mautu qabilatin aisaru. Satu ulama yang wafat itu jauh lebih menyakitkan, lebih menyedihkan daripada satu kabilah semuanya mati. Satu kabilah misalnya satu kampung kena tsunami, itu belum berat daripada satu ulama yang mati, yang wafat. Sulmatun la tujbaru. Ulama yang wafat itu seperti bangunan yang gak bisa ditambal. Makanya jangan macam-macam sama ulama. Maka untuk menghidupkan hati seseorang itu adalah dengan ilmu. Wajib menuntut ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Di antara kunci kebahagiaan itu adalah yang pertama zikrullah, yang kedua liqa'u awliyaihi, yang ketiga kalamul hukama, zikir kepada Allah, berjumpa dengan kekasih Allah, mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Karena nasihatnya ulama itu, sekata Nabi, seperti air hujan yang menghidupkan tanah yang gersang. Yang pertama supaya hati hidup itu adalah dengan ilmu. Yang kedua, waridho, yaitu dengan ridho.
ridho dengan semua keputusan Allah, ridho dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ridho. Ya. Ridho itu artinya nggak ngeluh. Kalau ngeluh namanya nggak ridho. Kalau ridho yang di sini namanya Ridho Nurul Adityawan, Pak Gembus. Yang ketiga wal qanaah. Qanaah, merasa cukup. Yang keempat apa? Wazuhdu bid dunya. Zuhud dalam urusan dunia. Apa yang dimaksud zuhud dalam urusan dunia? Kata Abu Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan ma'rifatud dunya summa at-tarku. Dia tahu dengan dunia dan fananya dunia, dan dia berusaha untuk meninggalkannya. Zuhud itu banyak artinya. Ada zuhud yang mengatakan antamlika syai' wala yamlikaka syai'. Kamu punya tetapi kamu tidak terkesan. Yang kedua adalah az-zuhdu, yaitu antamlikat dunia wala tubali biman akhodahu. Dia punya dunia, kemudian dia meninggalkannya, dan dia nggak pengen lagi tuh dengan dunia yang dia tinggalkan itu. Setahu saya ya, setahu saya dengan ilmu yang diajarkan oleh para guru, tidak ada guru kami yang mengajarkan kalau zuhud itu memiskinkan diri, tidak. Ya, tapi zuhud itu menggunakan fasilitas yang sudah Allah kasih. Itu zuhud namanya tuh. Apa yang kita punya, nikmatin, syukurin. Dan kita nggak ngelihat nikmat orang lagi, nggak. Itu namanya zuhud. Zuhud itu bukan yang sepeda motornya di celahnya susah, lampunya nggak ada, kemudian kepalanya dipakai karet, itu dilakban. Itu jangan bilang zuhud itu. Emang dia miskin itu. Enggak, kalau zuhud nggak gitu, di sini juga nggak gitu. Tuh, yaitu dia tahu dunia, tapi dia berusaha untuk meninggalkan. Udah punya dunia tapi meninggalin. Ah udahlah. Ya zuhudnya kita, apa yang kita punya kita pakai. Nah, zuhudnya kiai saya kalau ngajar pakai kuda harga 3 miliar, itu zuhud namanya. Lu jangan dikira kalau ulama kaya ahli dunia, enggak. Ulama kan seleranya beda-beda. Imam Malik alaihi rahmatullah itu ulama yang paling kaya raya. Beliau tuh kata Kiai Uzairon, dan saya juga dapat cerita ini dari Ustadz Salim Fillah. Beliau tuh kalau ngajar punya jubah yang jubahnya itu enggak, kalau beratnya diangkat oleh 17 santrinya. Dan ininya nih, mejanya dilapisi dengan permata-permata. Masya Allah. Terus dia tanya, Syekh, antum kenapa kok ngajar dengan begitu sangat mewah? Menghormati ilmunya Nabi. Ini kekajian ngaji pro pakai kaos partai. Kalah lagi. Ya Allah. Jadi zuhud itu kayak gitu. Anta hudahu biman wala tubali biman akhodaha. Dia tidak melihat dunianya lagi dengan apa yang sudah dia tinggalkan. Nah, makanya dikatakan dalam riwayat adalah amlik minad dunya ma syi'ta walakin satakhruju kama ji'ta. Amlik minad dunya ma syi'ta. Nih perhatikan nih kalimat ini. Silakan kamu punya dunia semau kamu. Mau punya pesawat, mau punya
jet pribadi, mau punya kapal sendiri, silahkan. Amlik minad dunya masyita, silahkan. Apa yang kamu suka punya dah. Kalau kamu mampu. Walakin satakhruju minha kama jita. Akan tetapi kamu akan meninggalkan dunia sebagaimana kamu datang ke dunia. Ngerti nggak? Kita meninggalkan dunia, ketika datang ke dunia bawa apa? Bawa apa-apa, cuman yang nyangkut ari-ari. Itu dipotong. Ya kan? Sebagian tempat dikubur, kasih kaca, kasih sisir, kasih bawang putih, bawang merah, ditumis katanya tuh. Aneh-aneh aja. Jadi gimana tuh Ustadz ceritanya kayak gitu-gitu? Ya nggak apa-apa, itu kan adat. Tapi adatnya jangan berlebihan juga. Anak saya tuh 4 nggak ada yang digitu-gituin. Apalagi kan kalau si Lubna sama Lukai kan saya sendiri yang ngubur gitu kan. Si Lubna si Ari yang ngubur tuh. Langsung dicori. Itu ada yang komen mama di Al-Ma'izzah. Jangan nanti ngap anaknya katanya. Alhamdulillah Lubna nggak ngap-ngapan itu. Iya. Dalam fikih itu dibuang pun nggak jadi masalah. Cuman kan sunnah nggak. Perkara yang baiknya adalah sesuatu yang menempel di tubuh kita, kalau seumpama sudah lepas dari bagian tubuh kita, maka lebih baik dikubur. Jangankan yang berbentuk daging kayak gitu, kita kalau bisa nyukur rambut itu dikubur. Itu perkara yang baik dalam fikih ya. Kenapa ini yang dikubur cuman ari-ari gitu kan? Itu kan kemarin saya baru pertama kali pas di Lubna itu kan, perempuan lagi ya. Dan Dania Lais kan di puncak yang nguruskan ke mertua itu. Itu saya beli tuh di tukang, biasa kan perlengkapan kematian gitu kan belinya kan. Beli kendi dong buat ngubur ari-ari bayi. Perempuan apa laki katanya? Perempuan. Komplit apa nggak komplit? Kan gua nggak ngerti kan. Komplit 80.000. Dikasih ada sisir serit segala. Ada potong kuku, ada lipstik, ada celak, semuanya ada. Ini apaan ya maksud gue apa ini? Tapi yang saya pakai kendinya doang. Kendi, masukin ari-arinya, kasih garam, kubur deh. Terus si Ari saya ngecor, cori udah cepet Ri. Dikasih lampu, udahlah nggak usah pakai lampu, nanti gelap. Ya Allah. Tapi karena kebiasaan itu terus menerus sampai kepada kita, akhirnya kita kadang-kadang kalau keluar dari kebiasaan jadi takut. Boleh kita melakukan kebiasaan, tapi jangan keluar dari syariat. Ya, ibu-ibu hamil pakai peniti di sininya, mau ngapain? Hah? Mau jualan peniti dia? Jangan lewat situ. Nah, yang lebih ini lagi nih. Saya kan ketua panitia korban. Waktu zamannya Lubna itu kan lagi hamil tuh, lagi masih dalam perut, kan motong kambing kan. Wah itu banyak yang komen. Jangan nanti anaknya belang-belang. Nanti lehernya, aduh jangan. Alhamdulillah Lubna ammatul haq cantik. Kita harus jangan sampai keadaan-keadaan yang bertentangan dengan syariat kita iakan, jangan, nggak boleh itu. Paham di sini insya Allah ya? Paham nggak di sini insya Allah ya? Nah, ya udah, ala kadarnya dikubur, kasih garam. Kenapa dikasih garam? Karena kata bidan supaya cepat hancur. Ya, mau kasih kembang ya nggak jadi masalah. Mau kasih sisir juga nggak apa-apa, pakai sisir. Diajak ngobrol sampai 40 hari. Hah? Iya. Ya Allah. Kamu memiliki dunia semau kamu. Walakin satakhruju minha kama jita.
Tapi nanti dunia yang kamu miliki akan kamu tinggalkan, kamu akan pergi ke kubur sebagaimana kamu ketika datang ke dunia. Datang ke dunia nggak bawa apa-apa, maka keluar dari dunia kembali kepada Allah pun nggak bawa apa-apa. Kain kafan juga kan nggak ada sakunya itu. Nggak pernah kan kita ngelihat kain kafan dikasih saku. Buat apaan? Iseng lah, buat takutnya dia mau jajan di warung Madura. Madura Mart. Bisa utang ya? Enggak. Artinya tuh Nabi sudah menjelaskan kepada kita, yang kita bawa adalah amal. Jadi yang harus kita sungguh-sungguh di dalamnya bukan hanya perkara dunia, tapi juga perkara akhirat. Insya Allah ya. Banyak banget sebenarnya tuh janji Nabi dalam kalau kamu bersungguh-sungguh dalam urusan agama kamu, maka Allah akan bukakan pintu jalan keluar. Di antara salah satunya nih hadis yang dari Nabi Nabi SAW bersabda, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Dunianya diperbaiki. Kemarin coba, siapa yang masih ingat kemarin? 3 bencana orang yang melalaikan sholat. Coba yang masih ingat coba. Coba yang masih ingat kemarin siapa? Coba baca Ustaz Evan apa? Coba, kasih spek itunya, mic-nya. Tiga perkara yang dilakukan, 3 perkara yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menunda sholatnya. Yang pertama, Allah akan tunda jodohnya. Kemudian Allah akan tunda rezekinya berupa kerjaan, dan yang ketiga Allah akan beri penyakit kepada keluarganya. Itu menunda, dikasih 3 bencana, apalagi meninggalkan. Man ta'awwada ala ta'khiri shalah falyatahayya ala salasati aqsam. Falyatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayatihi. Apalagi kalau maksiatnya parah. Orang maksiat itu yang rugi bukan dirinya sendiri, orang lain sendiri rugi. Orang taat itu yang beruntung bukan hanya dirinya, yang lain juga bisa beruntung. Nih, kalau kita punya anak alim nih, kata Allah gini, ketika semua masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman gini, kif anta hatta tusyaffa'a linnas. Hei, kamu berhenti dulu. Loh, kenapa ya Allah? Kata si alim nih, ya kamu kan alim, kamu kan ahli ilmu. Sekarang kamu coba cari di neraka, bebas siapa orang-orang yang pengen kamu ajak masuk ke dalam surga. Bebas. Kalau punya anak ahli fikih. Tapi kalau punya anak tengah malam gini-gini, baru minum, bohongin orang tua, kira-kira mau ngasih apa dia? Di dunianya udah bikin susah, nyusah. Bapak sumpah nggak kalau punya anak kayak gitu, Pak? Bapak ngelihat anak tuh nakal, nggak sampai tingkatan kayak gitu deh, nakal banget, sumpah nggak? Apalagi tiba-tiba dapat surat panggilan ke polsek, ya kan? Ya Allah, nauzubillah min zalik, ngeri. Kalau punya anak alim kan enak banget tuh. Kif anta hatta tusyaffa'a linnas. Ente masuk ke dalam neraka, cari siapa orang yang mau ente masukin ke dalam surga, cari. Tiba-tiba di situ pas kebetulan ada misalnya Aji. Nih Aji nih dulu nih, temannya bapak saya. Masuk lagi ke bawah ada Aga, nggak ada Aganya. Ini juga nih, dulu suka nggak keluar 3 hari walaupun kabur-kaburan terus. Keluar 3 harinya kabur mulu tuh. Mana dia? Nggak apa-apa lah dia ngomongin.
Tapi datang lagi dia, datang. Kalau udah datang tuh alasan apa? Ustaz mau makan apa? Kopi kenangan ya. Nyogoknya gitu dia. Ente di mana Bang Aga? Tolong lagi ada urusan. Datang nih ke masjid. Ustaz mau makan apa? Kopken ya. Allah. Dan banyak sekali janji Nabi. Kalau kita kerjakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dunia kita, Allah akan tolong akhirat kita. Jadi bismillah ya. Kita berusaha ngaji ini tujuannya supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah lewat akhirat kita untuk dunia kita. Insya Allah. Maka sebelum ini selesai diulangi dua-dua poin-poin apa yang saya sampaikan. Silakan. Ayo saling dua-dua muzakarah. Ayo muzakarah. Biar ngerti. Ayo ibu-ibu saling ngobrol dua-dua. Hayatul ilmi bil muzakarah kata Imam Syafi'i. Hidupnya ilmu tuh dengan muzakarah. Ayo silakan. Poin-poinnya aja. Nah, ini saya mau targetin kayak di Al-Fatah atau di Al-Mau'izah kayak gini. Al-Fatah anak-anak kantornya habis ngaji begini. Ayo. Hah? Ya cukup, jazakumullah ahsanal jaza. Coba ulang, saya mau satu orang ulang. Coba. Siapa yang bisa ngulang dari kitab Tanbihul Ghafilin perkataan sebagian hukama yang membuat hati itu terang? Ayo. Ya coba Ustaz Gifari. Oh izin. Coba kukuh Ustaz kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara yang membuat hati itu terang. Yang pertama, memiliki ilmu. Lalu yang kedua, zuhud dalam hidupnya. Lalu ridho dengan semua keputusan Allah SWT. Lalu qanaah
cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Takbir. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, cirinya orang beriman sempurna tuh ada berapa? Cirinya orang beriman tuh. Pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tar, jangan Ustaz Gifari. Mas Hamka. Telat ya tadi ya? Apa? Kelewat katanya. Hah? Bangun malam dan ya, insyaallah masuk. Nasihat siapa? Orang tuh kalau selalu tidur malam miskin di hari kiamat. Ibu-ibu, perempuan. Nasihatnya dari siapa? Dari imam siapa yang mengatakan kalau kebanyakan tidur malam tuh hari kiamat miskin? Siapa? Luqman Al-Hakim. Tadi belum dijelasin ya semuanya ya. Latas konol. Tadi kunci kebahagiaan tuh ada berapa kunci kebahagiaan tuh? Baik, perempuan. Yang tadi tuh. Ayo, ini ilmu semua ini. Apa yang pertama? Zikrullah. Yang kedua, Bagita, liqa'u awliyaihi, ketemu anak-anak Najiplo. Yang ketiga, kalamul hukama, ngedenger nasihat para ulama. Salah satu asya tufarrijul ghasasa. Ya. Tadi dijelasin nggak yang hati cahaya iman nggak masuk ke dalam hati sampai beres nggak tadi? Kurang ya. Yang pertama hamur rizki. Hah? Baru satu ya? Hamur rizki satu nih. Hamur rizki. Kemudian yang kedua adalah hasadal kholqi, yaitu sibuk ngurusin orang lain. Tuh. Yang ketiga apa tuh? Hah? Oh iya nih. Hubbul jah. Apa tuh hubbul jah? Suka dengan kemasyhuran atau cinta dunia lah. Cinta dunia atau suka kalau dipuji. Ustaz Gifari itu sebulan 2 kali dia ke Madinah. Langsung bilang, alafu ya ane. Ini nih, 3 penyakit kalau ada dalam hati ini, maka iman gak akan masuk, ilmu gak akan masuk sampai mati. Ya. Terus kunci bahagia 3. Salah satu asya tufarrijul gososo. Yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua liqa'u awliyaihi, ketemu teman-teman ngaji plo. Yang ketiga yaitu kalamul hukama,
ngedengar nasihatnya ulama? Hah? Hah? Oh, ini hamur rizki, panik sama rizkinya, ketakutan, panik sama rizki dunianya. Yang kedua hasadul holki, nggak senang sama orang, hasad, suka ngomongin orang. Yang ketiga udah hubul jah, zikrullah, ini zikrullah nih, mengingat Allah. Likau auliyahi, ketemu sama orang-orang soleh. Yang keempat, suka dengar nasihat ulama. Suka dengar nasihat ulama. Dah. Nanti sampaikan di rumah. Biar beres dari ngaji pelong nggak kosong banget. Hah? Oh, nggak kosong kayak itu katanya. Kayak galon kosong. Ada pertanyaan nggak? Ayo silakan. 2 orang aja yang nanya. Nggak ada? Ya, Bang Boman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berseliweran tentang ada orang-orang atau beberapa kalangan atau golongan itu, mereka yang disebut ustaz, disebut alim, tapi gimana caranya kita mengetahui atau minimal mengetahui dulu lah. Baik. Ini benar nih, ya. Ini benar gitu. Karena kita kan nggak tahu apa kalau namanya jadi ada belajar. 3 kata ulama. Pertama, lihat kewaroannya dia. Waro itu hati-hati dalam urusan perkara halal haram. Jadi dia tuh hati-hati dengan perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Yang kedua adalah takwa. Karena yang dikatakan ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang dikatakan orang yang takut kepada Allah ya kebanyakan adalah para ulama, karena dia punya ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ilmunya. Cari tahu di mana dia belajar, kepada siapa dia belajar. Mondoknya di mana, belajarnya di mana. Kalau tiba-tiba tenar di YouTube ngasih fatwa, jangan diikutin. Musik metal nih, tiba-tiba ngasih fatwa halal haram, nah itu salah. Walaupun betul, ulama tuh, apalagi mufti, kalau dia memberikan fatwa salah, maka dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia memberikan fatwa dia benar, maka dia dapat pahala 2. Tapi kalau orang tidak punya ilmu memberikan fatwa, baru ngomong aja udah dosa dia, apalagi menyampaikan fatwanya. Ya jangan terulang lagi kalau jamaah qashar 10 hari. Jangan juga ngulang lagi kalau penjarahan rumahnya kemarin itu anggota DPR halal. Itu ya. Jadi untuk mengetahui ulama atau guru itu, ya kita tahu di mana dia belajar, kemudian waroknya, kemudian takwanya. Kayak kita ke dokter, kan kalau tiba-tiba gue dokter spesialis gigi, kan kita nggak langsung percaya kan? Emang lu dulu di mana ininya belajarnya? Ah udah gampang lu, masa lu nggak percaya? Ya, masa kita mau bawa anak kita ke situ nih anak gue nih sakit gigi nih, kemudian ntar dikasih obat buduk lagi. Iya. Kalau orang ahli dunia diketahui dengan ijazahnya. Kalau orang ahli agama nggak perlu ijazah. Yang penting punya waro, takwa, ilmu udah. Oh, Ustadz Ghifari mondoknya Darul Qolam 6 tahun. Tangerang, Resek. Setelah itu
menghafal Quran di Malang. Masa ngapal Quran cuma 1 tahun beliau ngapal tuh. 30 juz beliau hafal di 1 tahun doang itu. Keren berarti kan. Kuliah lagi. Nah itu ya ulama lah. Insyaallah. Paham di sini insyaallah. 3 tadi tuh. Itu kata ulama juga saya. 1 lagi ya. Udah. Baik, Nopal. Habis itu Ustaz Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz tadi mengatakan tidak boleh membatasi anak karena takut rezeki. Nah, bagaimana kalau ada program pemerintah yang mengharuskan warganya untuk vasektomi, harus vasektomi dulu baru bisa menerima bansos? Itu salah pemerintahnya. Ya udahlah. Ya itu bertentangan dengan syariat Nabi lah. Berarti kan artinya pemerintah juga takut. Kenapa kita punya pemerintah yang zalim seperti itu? Karena kita jauh dari Allah. Kenapa kita punya pemerintah yang zalim seperti itu? Kan zalim kayak gitu tuh. Karena kita jauh dari ulama. Kok bisa sih jauh dari ulama dapat pemerintah yang zalim? Orang itu janji Nabi. Kata Nabi, sayati ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullah bisalati baliyat. Akan datang kepada umatku menjelang hari kiamat orang-orang lari dari ulama bahkan memfitnah ulama, maka Allah akan memberikan kepada mereka 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari rezekinya. Yang kedua, yusallitu alaihim sultanan zalima, Allah angkat kepadanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman, Allah matikan dia enggak punya iman. Orang tuh kalau seolah adab sama ulama gitu. Karena dagingnya ulama tuh beracun. Luhumul ulama masmumah. Hati-hati sama ulama. Itu aja sih, Pak. Ya, zalim. Kalau misalnya nggak ada surat apa tadi vasektomi itu nggak dapat sumbangan, dosa dia tuh. Pemerintahannya dosa. Pindah negara aja kalau kayak gitu. Apa Ustaz Gifari? Ustaz mau tanya. Ayu masalah. Yani Nam bil lughatil arabiyyah. Yani an isna'il walad. Naam. Ada ini tashilan wa tarhiman lana. Masyaallah. Biar anak mudah juga. Saya susah juga bahasa. Ya, kalau untuk masalah anak tadi Ustaz. Ya. Kan kita dianjurkan untuk memperbanyak anak itu untuk menyenangkan Nabi di hari ini. Tapi terkait untuk pembatasan anak, karena memang dia ini seorang ulama untuk bilang saya, karena pengen jadiin anaknya ulama. Anaknya ada 2. Terus karena beliau merasa 2 anak ini aja untuk dijadiin kayaknya PR-nya banyak banget nih. Kalau kebanyakan takut nggak fokus. Iya. Itu gimana sih? Ya itu termasuk bagian dari ujur juga, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Apa maksudnya kita ya nanti Allah akan bantu untuk Allah akan bantu untuk ngurusnya apa gimana? Iya. Berarti kan tingkatan iman kan Ustaz kan? Tingkatan iman itu pun nggak jadi masalah. Yang penting yang dipermasalahkan dalam hadis itu adalah ketakutannya dalam urusan dunia sih Ustaz. Kalau saya baca sarah-sarahnya itu ya ketakutan dalam urusan dunia, besok makan apa, bagaimana sekolahnya, bagaimana susunya. Jadi segala sesuatu yang bukan menjadi urusan dia jadi kepikiran padahal belum terjadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ketakutannya khawatir, takutnya banyak fitnah, ya la ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Khalas? Udah cukup ya? Al-Fatihah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Besok hari Ahad tuh ada ngaji wali santri, yang mau ikut ngaji silahkan. Ya. Ada pengajian wali santri setiap Ahad terakhir. Itu ngajinya sama saya insyaallah tuh. Ya, supaya kita lebih dekat lagi untuk mengetahui pagi jam 8 ya. Terus menginformasikan ini Ar-Ridho membuka lagi untuk 4 santri. Ya, Ustaz gimana ya?
Membuka lagi kan untuk Pak Santri ya? Hah? Yang kemarin kita musyawarah kan? Oh, tapi kita kemarin prioritasnya yang itu dulu ya, yang kemarin udah daftar ya? Oh iya. Ya, jadi prioritasnya yang kemarin udah daftar, insya Allah mau ada lagi. Di Magelang secepatnya akan kita share. Iya, yang di Magelang secepatnya akan kita. Ya, jadi teman-teman yang mau mondokin anaknya di bawah asuhan Ustadz Gifari, Ustadz Ridwan, Ustadz Khalid dan Ustadz yang lain bisa daftar ke ini. Karena nanti Magelang itu kan masjidnya terbangun, nanti akan kita bawa santri dari sini ke sana dengan Ustadz Evan yang tinggal di sana. Jadi di sini untuk nerima lagi. Jadi di sana biar ada program istighosah untuk membantu amaliyah ruhaninya Magelang di sana. Insya Allah ya. Tolong didoakan, ditirakati, dipuasakan kalau bisa. Sedekahnya atas nama Pondok Ar-Ridho. Man jahaza ghazian faqad ghaza, kata Nabi. Barang siapa yang membantu orang yang berjuang, maka dia akan mendapatkan pahala berjuang itu tidak mengurangi sedikit pun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wakhtar lana wa saddidna akhir lana wakhtar lana wa saddidna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Ya muyassir ya muyassir ya muyassir asir alaina kull asir wa la tu'asir kull kasir hajatuna ilaika kasir. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم تقبل وأوصل سبب ما قرأنا هادية شاملة بالغة نازلة إلى أرواح الذين يسكنون في هذا المجلس تعليم ngaji pula غفر الله لهم ذنوبهم وسط رعيبهم والجنة مسواهم أدخلهم جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'afna bi'anna qad arafna wa annana surafna فتوب علينا توبة توشير لكل حوبة واستغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي كل ذي محبة أجيرة أو صلة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فجلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نظر كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه صحبه والحمد لله بالله والثناء والحمد